Awal mula, tahun 2002 adalah tahun di mana kehidupan Mbak Santi berbalik arah. Saat itu, ia masih seorang mahasiswi di salah satu universitas ternama di Bandung. Dengan semangat muda dan cita-cita yang tinggi, Santi menghabiskan hari-harinya di kampus, belajar dan bergaul dengan teman-temannya. Namun, segalanya berubah ketika Danu, seorang pemuda yang karismatik dan penuh percaya diri, memasuki hidupnya. Danu bukanlah orang asing di lingkungan kampus. Ia dikenal sebagai sosok yang selalu ceria dan memiliki bakat berbicara di depan umum. Ketika Santi pertama kali bertemu dengannya, ia terpesona oleh pesona Danu. Danu dengan percaya diri mendekatinya, memperkenalkan diri, dan dalam waktu singkat, keduanya menjalin hubungan yang tampaknya sempurna. Setelah beberapa bulan berpacaran, Danu memutuskan untuk melamar Santi. Dengan keberanian yang mengagumkan, ia langsung menemui orang tua Santi. Meskipun Santi merasa belum siap untuk melangkah ke jenjang pernikahan, orang tuanya menyetujui lamaran Danu, melihat bagaimana Danu mampu membuat putri mereka tersenyum. Dalam sekejap, pernikahan pun dilangsungkan, dan Santi merasa seolah hidup dalam mimpi. Pernikahan mereka diawali dengan penuh harapan dan cinta. Namun, seiring berjalannya waktu, Santi mulai merasakan ada sesuatu yang berubah dalam diri Danu. Danu mulai sering menghabiskan waktu di luar rumah, tanpa memberitahu Santi kemana ia pergi. Ketika Santi bertanya, Danu hanya menjawab dengan senyuman yang tidak meyakinkan, membuat Santi merasa cemas. Suatu malam, Danu pulang dengan wajah yang tampak berbeda. Ada kegembiraan yang aneh di matanya. Ia menceritakan tentang seorang dukun yang ia temui, seorang lelaki tua yang mengklaim bisa memberinya kekayaan dalam waktu singkat. Danu berbicara dengan semangat, menggambarkan bagaimana dukun itu memiliki cara-cara unik yang konon dapat mengubah nasib seseorang. Santi merasakan ketidaknyamanan di dalam hatinya, tetapi Danu tampak begitu terpesona. Keesokan harinya, Danu mulai membawa pulang barang-barang aneh yang ia sebut sebagai sajian untuk ritual. Santi merasa bingung dan khawatir, tetapi ia tidak ingin menghalangi suaminya yang tampaknya sangat bersemangat. Danu menghabiskan malam-malamnya melakukan ritual di pojok ruangan, memanggil-manggil entitas yang tidak terlihat. Santi, yang awalnya percaya bahwa semua ini hanya fase, semakin merasa terasing. Dalam suasana yang semakin aneh, Santi menemukan sebuah batu berbentuk semar yang Danu bawa pulang. Danu menjelaskan bahwa batu itu memiliki kekuatan yang luar biasa dan akan membawakan keberuntungan bagi mereka. Santi merasa aneh dengan penjelasan Danu, tetapi ia mencoba untuk memahami dan mendukung suaminya. Beberapa minggu kemudian, Danu mulai meminta Santi untuk tidak mengganggu saat ia melakukan ritual di depan batu semar. Ia meminta Santi untuk membiarkan dia sendiri, dan Santi merasa terasing dalam rumah mereka sendiri. Keberadaan batu semar itu menjadi simbol dari kegelapan yang mulai mengintai kehidupan mereka. Santi mulai mendengar bisikan-bisikan aneh dan merasakan kehadiran yang tidak terlihat, membuatnya semakin cemas. Suatu malam, saat Santi terbangun dari tidurnya, ia merasakan sesuatu yang tidak biasa. Danu tidak ada di sampingnya. Ketika ia mencarinya, ia menemukan Danu sedang berdoa di depan batu semar dengan mata terpejam, tampak terhipnotis. Dalam keadaan setengah sadar, Santi melihat sosok lain di samping Danu, sosok yang tampak samar dan menyeramkan. Santi merasa terperangkap dalam ketidakpastian dan ketakutan. Ketika Danu akhirnya menyadari kehadiran Santi, ia berteriak, "Jangan ganggu. Ini urusanku." Kata-kata itu menghujam hati Santi dengan rasa sakit yang mendalam. Ia merasa terjebak dalam kehidupan yang tidak dikenalnya, dengan suami yang semakin menjauh. Dan terikat pada dunia gaib yang mengerikan. Kehidupan mereka yang dulunya penuh cinta kini berubah menjadi kegelapan yang menyelimuti segalanya. Santi merindukan masa-masa bahagia mereka, tetapi ia tahu bahwa Danu semakin terjebak dalam dunia pesugihan yang berbahaya. Dengan hati yang berat, Santi memutuskan untuk mencari cara agar suaminya kembali ke jalan yang benar, meskipun ia tahu bahwa itu mungkin tidak mudah. Kegelapan yang menghampiri. Setelah beberapa bulan menjalani kehidupan yang dipenuhi dengan ritual dan keanehan,
Mbak Santi merasakan bahwa dirinya terjebak dalam labirin kegelapan yang semakin dalam. Danu, suaminya yang dulu begitu penuh kasih, kini tampak seperti sosok yang berbeda. Setiap kali Santi mencoba mengajaknya berbicara, Danu hanya mengabaikannya, seolah ia lebih memilih dunia gaib yang diciptakannya sendiri daripada menjalin komunikasi dengan istri dan anak-anaknya. Suatu malam, ketika Santi terbangun dari tidurnya, ia mendengar suara bisikan lembut yang memanggil namanya. Saat ia membuka mata, kegelapan menyelimuti ruangan, dan Danu tidak ada di sampingnya. Merasa cemas, Santi bangkit dari tempat tidur dan mencari suaminya ke seluruh rumah. Ketika ia memasuki ruang tamu, ia melihat Danu duduk di depan batu semar, dengan mata terpejam dan tangan terangkat, seolah sedang berdoa. Santi merasa ada yang aneh. Ia mendekati Danu, dan saat itulah ia melihat sosok lain di samping suaminya, sebuah bayangan samar yang tidak bisa ia kenali. Bayangan itu tampak mengintimidasi dan menyeramkan. Dalam keadaan terkejut, Santi berusaha memanggil Danu, tetapi suaminya tidak mendengarnya. "Danu," serunya, tetapi Danu tidak bergerak, seolah terlarut dalam dunia lain. Ketika Danu akhirnya membuka matanya, ia tampak bingung. "Apa yang kau lakukan di sini, Santi? Ini bukan urusanmu," teriak Danu dengan nada yang penuh kemarahan. Kata-kata itu menghancurkan hati Santi. Ia merasa semakin terasing dan tidak diinginkan. Hari-hari berlalu, dan keanehan semakin menjadi-jadi. Santi menemukan benda-benda aneh di rumah, termasuk sajen-sajen yang diletakkan di pojok ruangan, serta lilin-lilin hitam yang terbakar di depan batu semar. Danu sering meminta Santi untuk tidak mengganggu saat ia melakukan ritualnya, dan Santi merasa semakin terpinggirkan. Ia merasa seolah hidup dengan orang yang asing, jauh dari cinta yang pernah mereka miliki. Dalam keterasingan itu, Santi mencoba mencari tahu lebih banyak tentang apa yang sebenarnya terjadi. Ia mulai berbicara dengan tetangga, dan dari mereka, ia mendengar banyak kisah menyeramkan tentang orang-orang yang terlibat dalam pesugihan. Mereka menceritakan bagaimana kekayaan dapat membawa kehampaan, dan banyak yang kehilangan nyawa mereka sebagai akibat dari kesepakatan yang tidak dapat ditarik kembali. Kegelisahan Santi semakin meningkat ketika ia mendengar kabar bahwa Danu berniat mencelakakan orang-orang yang dianggapnya menghalangi jalannya. Salah satu yang menjadi sasaran adalah ayah Santi, yang selalu menasihatinya untuk menjauhi praktik-praktik gaib. Santi merasa terjebak dalam situasi yang semakin berbahaya. Suatu malam, ketika Danu kembali pulang dari ritualnya, Santi berusaha untuk berbicara. "Danu, tolong hentikan semua ini. Ini tidak baik untuk kita. Kita harus kembali ke jalan yang benar." Santi memohon dengan penuh harap, tetapi Danu hanya menatapnya dengan tatapan kosong. Kekhawatiran Santi semakin bertambah ketika ia melihat Danu berinteraksi dengan sosok-sosok tidak kasat mata. Suatu malam, saat Santi terbangun, ia mendengar suara samar dari dalam rumah, seperti ada seseorang yang berbicara. Ketika ia mengikuti suara itu, ia menemukan Danu berbicara dengan sosok bayangan di depan batu semar. Danu tampak begitu terikat, seolah ia sedang melakukan kesepakatan yang tidak bisa ia batalkan. Dalam keputusasaannya, Santi memutuskan untuk mencari bantuan. Ia menghubungi teman-teman dekatnya, menceritakan apa yang terjadi. Beberapa dari mereka menyarankan agar ia menemui seorang ustadz yang dikenal memiliki kemampuan untuk mengusir makhluk halus. Dengan harapan, Santi merencanakan untuk menemui ustadz tersebut, berharap bisa menyelamatkan Danu dari kegelapan yang mengancam. Namun, saat Santi berusaha mendekati Danu dan membicarakan rencananya, Danu menolak mentah-mentah. "Kau tidak mengerti apa yang sedang terjadi, Santi. Ini adalah kesempatan kita untuk memiliki segalanya." Danu berteriak, suaranya mengandung kemarahan dan ketidakpastian. Santi merasa hatinya hancur, tetapi ia tahu bahwa ia tidak bisa menyerah. Kegelapan semakin mendominasi rumah mereka. Suara bisikan semakin sering terdengar, dan Santi merasa seolah ada mata-mata yang mengawasinya setiap saat. Ia merindukan sosok Danu yang dulu, yang penuh kasih dan perhatian. Kini,
Ia hanya menyisakan bayangan dari suami yang pernah ia cintai. Santi menyadari bahwa ia harus segera bertindak. Dalam keputusasaannya, ia bertekad untuk mencari cara untuk mengeluarkan Danu dari cengkeraman kegelapan. Ia tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah, tetapi ia bersiap untuk menghadapi segala rintangan demi menyelamatkan orang yang dicintainya, meskipun itu berarti harus berhadapan langsung dengan kegelapan yang mengancam mereka berdua. Pertaruhan yang menyengsarakan, kegelapan yang menyelimuti rumah Mbak Santi semakin pekat. Setiap malam, ritual yang dilakukan Danu di depan batu semar menjadi semakin intens. Santi merasa seolah ia tinggal dalam sebuah labirin yang tak berujung, di mana semua jalan berujung pada kegelapan dan ketidakpastian. Ia merindukan Danu yang dulu, tetapi suaminya kini tampak seperti hantu yang terperangkap dalam dunia gaib. Setelah berhari-hari berusaha mencari jalan keluar, Santi akhirnya memutuskan untuk menemui seorang ustadz yang dikenal di desanya. Teman-temannya telah merekomendasikannya sebagai seseorang yang memiliki kemampuan untuk melihat dan mengusir makhluk halus. Dengan penuh harapan, Santi membuat janji untuk bertemu dengan ustadz tersebut. Hari pertemuan itu tiba, dan Santi pergi ke rumah ustadz dengan hati berdebar. Ia menceritakan segala yang terjadi, termasuk obsesi Danu terhadap pesugihan dan ritual-ritual aneh yang dilakukan di rumah mereka. Ustadz mendengarkan dengan serius, dan setelah beberapa saat, ia mengangguk. Anak muda itu terikat pada sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Ia telah membuat kesepakatan yang berbahaya, kata Ustadz dengan nada serius. Kita harus segera bertindak sebelum terlambat. Santi merasa beban di dadanya sedikit berkurang. Ia merasa ada harapan untuk menyelamatkan Danu, tetapi Ustadz memperingatkan bahwa prosesnya tidak akan mudah. Kita harus menghadapi kegelapan yang mengikatnya. Seringkali, makhluk-makhluk ini tidak akan pergi tanpa perlawanan, ujarnya. Setelah berdiskusi, Ustadz setuju untuk datang ke rumah Santi malam itu juga. Dalam hatinya, Santi merasa campur aduk. Di satu sisi, ia merasa bersemangat, tetapi di sisi lain, ia juga merasa takut akan apa yang akan terjadi. Malam tiba, dan Ustadz datang bersama beberapa alat ritual. Santi memperkenalkan Ustadz kepada Danu, yang tampak bingung dan sedikit marah. Kau membawa orang ini ke rumah kita. Apa yang kau lakukan, Santi? Danu berteriak, suaranya penuh emosi. Santi mencoba menenangkan suaminya, tetapi Danu tampak terprovokasi, seolah ada sesuatu yang mengendalikan pikirannya. Ustadz memulai ritual dengan membaca doa-doa dan menyalakan lilin-lilin putih di sekitar batu semar. Santi berdiri di sampingnya, merasakan ketegangan yang menyelimuti ruangan. Saat Ustadz membaca ayat-ayat suci, Santi merasa hawa dingin menyelimuti mereka. Suara bisikan yang sebelumnya sering ia dengar kini semakin jelas, seolah makhluk-makhluk tak kasat mata itu marah atas gangguan yang terjadi. Danu mulai berteriak, jangan ganggu aku, ini semua untuk kita. Ia berusaha melepaskan diri dari cengkeraman Ustadz, tetapi Ustadz tetap tenang dan melanjutkan ritualnya. Dengan kekuatan yang dimilikinya, Ustadz mulai mengusir makhluk-makhluk yang telah mengikat Danu. Santi melihat wajah Danu berubah. Ia tampak berjuang melawan sesuatu yang tidak terlihat. Danu, bangun. Ini aku, Santi. Kembali padaku. Teriak Santi, berusaha menarik perhatian suaminya. Namun, Danu tampak terjebak dalam dunia lain, seolah ada dua sosok yang berjuang di dalam dirinya, sosok Danu yang ia cintai dan sosok lain yang terikat pada kegelapan. Ustadz melanjutkan pembacaan doanya, dan suasana semakin mencekam. Suara bisikan berubah menjadi teriakan penuh kemarahan. Dia milik kami, dia sudah terikat. Teriak suara-suara itu, membuat Santi semakin ketakutan. Santi merasakan ketidakberdayaannya. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk menyelamatkan suaminya. Dalam kepanikan, ia mulai berdoa dalam hati, berharap Tuhan memberinya kekuatan untuk menghadapi kegelapan yang mengancam mereka. Setelah beberapa saat yang terasa seperti berjam-jam, akhirnya, saat-saat mendebarkan itu mencapai puncaknya. Danu terjatuh ke lantai, dan Ustadz dengan cepat mendekatinya. Danu, bangun, kamu harus melawan.
Seru Ustadz, suaranya penuh semangat. Danu mulai menggeliat, dan wajahnya bertransformasi antara ketakutan dan kemarahan. Santi berusaha mendekat, meraih tangan Danu. Danu, ingat kita, ingat cinta kita, jangan biarkan mereka mengambilmu, teriak Santi, dengan air mata mengalir di pipinya. Dalam sekejap, Danu membuka matanya, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia melihat Santi dengan penuh kesadaran. Dari mana kau datang? Danu berbisik, suaranya lemah. Apa yang terjadi? Ia tampak kebingungan, seolah baru saja terbangun dari mimpi yang sangat buruk. Ustadz segera melanjutkan ritualnya, dan dengan satu seruan terakhir, ia mengusir makhluk-makhluk yang mengikat Danu. Dalam sekejap, ruangan dipenuhi dengan cahaya terang, dan semua suara bisikan itu menghilang. Danu terbaring lemah di lantai, tampak kehabisan tenaga. Santi segera mendekat dan memeluk Danu, merasa lega bahwa suaminya kembali. Kau aman sekarang, Danu. Kita akan melewati ini bersama, ujarnya, sambil menghapus air mata di pipinya. Namun, meskipun Danu kembali, Santi tahu bahwa perjalanan mereka belum selesai. Kegelapan masih mengintai, dan Danu harus menghadapi konsekuensi dari kesepakatan yang telah ia buat. Santi merasa beban di hatinya semakin berat. Ia harus berjuang untuk menyelamatkan Danu dari dirinya sendiri dan dari kegelapan yang terus mengancam. Di malam yang kelam itu, Santi bertekad untuk melawan segala rintangan demi cinta mereka. Ia tahu bahwa kegelapan tidak akan mudah diusir, tetapi ia percaya bahwa dengan cinta dan keberanian, mereka dapat menemukan jalan keluar dari labirin yang menyengsarakan ini. Penyesalan yang terlambat. Malam itu, setelah ritual yang menegangkan, Danu terbangun dengan wajah pucat dan mata yang penuh ketakutan. Meskipun Santi merasa lega karena suaminya kembali ke pelukannya, ia juga merasakan ketegangan yang tersisa dari pengalaman mengerikan itu. Danu tidak sepenuhnya pulih, ada sesuatu yang masih mengganggunya. Ia duduk di tepi tempat tidur, memandang kosong ke arah batu semar yang kini tampak lebih menakutkan daripada sebelumnya. Santi mencoba berbicara dengannya, Danu, kau baik-baik saja. Apa yang kau ingat? Ia berharap Danu bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi selama ia terjebak dalam pengaruh kegelapan. Namun, Danu hanya terdiam, tampak berjuang dengan pikirannya sendiri. Beberapa hari berlalu, dan meskipun Danu berusaha kembali ke kehidupan normal, Santi merasakan bahwa ada sesuatu yang hilang dari suaminya. Ia tidak lagi ceria dan penuh semangat seperti dulu. Danu lebih sering melamun, dan ketika Santi bertanya, ia hanya menjawab dengan kata-kata yang tidak jelas. Rasa cemas kembali menghantui Santi. Ia tahu bahwa meskipun Danu telah terlepas dari pengaruh kegelapan, bayang-bayang masa lalu masih membayangi mereka. Suatu malam, Danu mengajak Santi untuk berbicara. Dengan suara pelan, ia mengungkapkan penyesalannya. Santi, aku telah melakukan sesuatu yang mengerikan. Aku terikat pada kekuatan yang tidak bisa aku kendalikan. Aku tidak ingin kau terjebak dalam semua ini, katanya dengan wajah penuh kesedihan. Santi merasa hatinya hancur mendengar kata-kata suaminya. Danu, aku mencintaimu. Aku akan selalu ada untukmu. Tidak peduli seberapa sulitnya ini, ujarnya, mencoba memberi kekuatan pada Danu. Namun, Danu tampak semakin terpuruk. Ia mengungkapkan betapa ia merasa bersalah atas semua yang telah terjadi, termasuk saat ia mengabaikan Santi dan anak-anak mereka. Danu menceritakan bahwa selama periode itu, ia merasa seolah ada suara-suara yang memanggilnya, menggodanya untuk terus melakukan ritual dan mengumpulkan kekayaan. Suara-suara itu berjanji akan memberikan segalanya yang diimpikannya, tetapi dengan setiap kesepakatan yang dibuat, Danu merasa semakin tersesat. Aku telah mencelakai banyak orang, termasuk ayahmu. Aku tidak bisa memaafkan diriku sendiri, katanya, air mata mengalir di pipinya. Santi merasakan kepedihan dalam hati Danu. Ia ingin membantu suaminya, tetapi ia juga tahu bahwa Danu harus menghadapi konsekuensi dari tindakan yang telah dilakukannya. Dalam keputusasaannya, Santi memutuskan untuk mencari bantuan lagi. Ia kembali menemui Ustadz yang sebelumnya membantu mereka,
berharap ada cara untuk menyelamatkan Danu dari beban emosional yang menggerogoti jiwanya. Ketika Ustadz kembali ke rumah, ia melihat Danu yang tampak lelah dan putus asa. Kau harus melepaskan semua beban ini, Danu. Penyesalan memang berat, tetapi kau tidak bisa membiarkannya menghancurkan hidupmu, ujar Ustadz dengan lembut. Ia menjelaskan bahwa Danu perlu melakukan proses pertobatan yang tulus agar bisa benar-benar lepas dari masa lalunya. Ustadz memimpin Danu dalam sebuah ritual tobat. Ia membaca ayat-ayat suci, meminta Danu untuk merenungkan semua kesalahan yang telah ia buat dan meminta ampunan. Santi berdiri di samping Danu, berdoa dengan penuh harap agar suaminya bisa menemukan jalan kembali. Namun, saat Danu berusaha melepaskan semua beban yang ada, ia merasakan sakit yang mendalam. Kenangan akan semua tindakan yang telah ia lakukan, semua orang yang telah ia sakiti, kembali menghantui pikirannya. Setelah ritual selesai, Danu tampak lebih tenang, tetapi ia tahu bahwa proses penyembuhan ini akan memakan waktu. Ia berjanji pada Santi untuk memperbaiki kesalahan yang telah dibuat dan berusaha menjadi suami dan ayah yang lebih baik. Namun, rasa bersalah itu terus menghantuinya, dan Santi menyadari bahwa mereka masih harus berjuang menghadapi bayang-bayang kegelapan yang tersisa. Di tengah perjalanan penyembuhan itu, Santi menemukan kekuatan baru dalam dirinya. Ia bertekad untuk mendukung Danu, meskipun ia tahu bahwa tidak semua orang akan mengerti keputusan mereka. Santi mulai menyadari bahwa cinta bukan hanya tentang kebahagiaan, tetapi juga tentang kesetiaan dan perjuangan di saat-saat sulit. Malam demi malam, Santi berdoa agar Danu bisa menemukan jalan keluar dari kegelapan yang mengikatnya. Ia juga mulai mencari cara untuk melindungi anak-anak mereka dari dampak negatif yang mungkin ditimbulkan oleh masa lalu Danu. Dalam perjalanan ini, Santi belajar bahwa penyesalan tidak harus berakhir dengan kehancuran, tetapi bisa menjadi awal dari perjalanan menuju perbaikan. Namun, meskipun Danu berusaha untuk memperbaiki kesalahannya, Santi merasa ada sesuatu yang masih mengintai. Kegelapan tampaknya tidak sepenuhnya pergi, dan Santi tahu bahwa mereka harus tetap waspada. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk terus berjuang demi cinta mereka, meskipun semua tanda menunjukkan bahwa perjalanan mereka masih panjang dan penuh tantangan. Dengan harapan dan keteguhan hati, Santi dan Danu melangkah ke depan, berusaha untuk melepaskan diri dari masa lalu yang kelam. Namun, bayang-bayang kegelapan masih mengintai, dan mereka harus siap menghadapi apapun yang akan datang. Penyesalan yang terlambat menjadi pengingat akan keputusan yang telah diambil dan konsekuensinya, tetapi juga menjadi motivasi untuk terus berjuang demi masa depan yang lebih baik. Jalan terakhir, setelah menjalani proses penyembuhan yang panjang, Mbak Santi dan Danu berada di persimpangan jalan. Meskipun Danu berusaha memperbaiki kesalahannya dan berkomitmen untuk tidak kembali ke jalan kegelapan, Santi merasakan beban emosional yang masih mengintai. Danu tampaknya berjuang dengan rasa bersalah yang mendalam, dan Santi khawatir bahwa kegelapan yang pernah menguasai suaminya bisa kembali kapan saja. Suatu malam, saat mereka duduk bersama di ruang tamu, Danu mengungkapkan keinginan untuk berbicara. Santi, aku merasa terjebak dalam bayang-bayang masa lalu. Aku tidak ingin kau dan anak-anak menderita karena kesalahanku, katanya, suaranya penuh kesedihan. Mungkin, jika aku pergi jauh dari sini, aku bisa menemukan cara untuk menebus semua yang telah aku lakukan. Santi terkejut mendengar rencana Danu. Apa maksudmu dengan pergi? Kita bisa menghadapi ini bersama. Kita sudah berjuang sejauh ini, ujar Santi, berusaha meyakinkan suaminya. Namun, Danu tampak teguh. Aku tidak ingin membawa kegelapan ini ke dalam hidupmu dan anak-anak kita. Mungkin ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan kita semua. Mendengar keputusan Danu, hati Santi hancur. Ia merasa seperti kehilangan suaminya lagi, tetapi ia juga mengerti bahwa Danu berjuang dengan demonsnya sendiri. Akhirnya, setelah banyak diskusi, mereka sepakat untuk memberi Danu waktu untuk merenungkan keputusannya dan mencari kedamaian dalam dirinya. Namun, Santi tahu bahwa ini bisa berarti perpisahan yang menyakitkan. Hari-hari berlalu,
dan keputusan Danu untuk pergi semakin dekat. Santi berusaha untuk mendukungnya, tetapi rasa cemas dan sedih terus menghantuinya. Ia merasa seolah waktu mereka semakin menipis. Danu melakukan banyak hal untuk menyiapkan diri, termasuk mengunjungi Ustadz untuk meminta nasihat terakhir. Dalam pertemuan itu, Ustadz memberikan Danu sebuah jimat untuk melindunginya dari pengaruh negatif saat ia pergi menjelajah. Malam perpisahan tiba, dan hati Santi terasa berat. Danu berkemas dengan perlahan, dan saat ia berpaling untuk melihat Santi dan anak-anak, air mata mengalir di pipinya. Aku akan selalu mencintaimu, Santi. Ini bukan perpisahan selamanya, tetapi aku perlu pergi untuk menemukan diriku sendiri, ujarnya, suaranya bergetar. Santi merasakan sakit yang mendalam, tetapi ia tahu bahwa Danu perlu mengambil langkah ini untuk menyelamatkan diri. Danu, ingatlah bahwa kami selalu menunggumu. Kami akan selalu mencintaimu, Santi menjawab, berusaha untuk tetap tegar di depan anak-anak mereka yang bingung dan sedih. Danu mengangguk, dan dengan sekali lagi melihat ke belakang, ia pergi meninggalkan rumah yang penuh kenangan. Setelah Danu pergi, Santi merasa kosong. Ia berusaha untuk tetap kuat, merawat anak-anak dan menjalani hidup sehari-hari, tetapi ketiadaan Danu terasa sangat menyakitkan. Hari-hari berlalu, dan meskipun Santi berusaha untuk tetap positif, bayang-bayang masa lalu dan rasa kehilangan terus menghantuinya. Dalam satu kesempatan, Santi menemukan buku harian Danu yang tersimpan di lemari. Ia membuka halaman-halaman yang penuh dengan catatan, harapan, dan penyesalan. Danu menuliskan segala sesuatu yang ia rasakan, perjuangannya melawan kegelapan, cintanya kepada Santi dan anak-anak, serta harapan untuk bisa kembali suatu hari nanti. Membaca tulisan itu membuat Santi merasa bersemangat, tetapi juga membuatnya sangat merindukan Danu. 2 bulan berlalu, dan Santi berusaha untuk melanjutkan hidup. Ia mulai terlibat dalam kegiatan di masyarakat, berusaha untuk memberikan inspirasi dan dukungan bagi orang lain yang menghadapi masalah serupa. Dalam prosesnya, Santi menemukan kekuatan baru dalam dirinya. Ia menyadari bahwa meskipun Danu tidak ada di sampingnya, cinta mereka tetap hidup dalam hati dan pikiran. Suatu sore, saat Santi duduk di taman bersama anak-anak, ia melihat seorang pria mendekat. Hatinya bergetar ketika ia mengenali sosok itu. Danu telah kembali. Dengan wajah yang lebih tenang dan penuh semangat, Danu menghampiri keluarga kecilnya. Santi, aku telah menemukan kedamaian. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu lagi, katanya dengan suara penuh haru. Air mata mengalir di pipi Santi, dan ia segera memeluk Danu. Semua rasa sakit dan kehilangan yang dirasakannya terasa sirna dalam sekejap. Danu menjelaskan bagaimana ia telah melakukan perjalanan untuk menemukan jati dirinya, belajar dari kesalahan, dan berusaha untuk memperbaiki hidupnya. Ia berjanji untuk tidak kembali ke jalan yang kelam dan untuk selalu melindungi keluarganya dari segala pengaruh negatif. Dengan hati yang penuh harapan, Santi dan Danu bersama-sama memulai babak baru dalam hidup mereka. Mereka tahu bahwa perjalanan tidak akan mudah, tetapi sekarang mereka memiliki satu sama lain untuk saling mendukung. Kegelapan yang pernah mengancam mereka kini menjadi pelajaran berharga tentang cinta, penyesalan, dan kekuatan untuk bangkit kembali. Dalam perjalanan mereka yang baru, Santi dan Danu bertekad untuk membangun hidup yang lebih baik, tidak hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi juga untuk anak-anak mereka. Mereka belajar bahwa setiap kesalahan bisa diubah menjadi pelajaran, dan setiap penyesalan bisa menjadi langkah menuju perbaikan. Dengan cinta yang tulus, mereka melangkah maju, siap menghadapi segala tantangan yang akan datang. Mereka tahu bahwa meskipun perjalanan ini mungkin berliku, cinta dan komitmen akan selalu menjadi cahaya yang membimbing mereka keluar dari kegelapan.